Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semuanya? Ya tentu adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, hari ini kita jumpa lagi dalam IMPA bersama-sama. Adik-adik, hari ini adik-adik akan dilayani oleh kakak-kakak layan dari GPIB Kasih Karunia Medan. Kakak layan ada Kakak Nona. Halo, dengan Kak Nesya. Halo, dengan Kak Nana. Halo, dengan Kakak Jacqueline. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 340, bait yang pertama dan bait yang kedua. Selamat datang, wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Selamat datang, wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertaimu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Sertai kami Bapa di sepanjang ibadah ini, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 13 ayat 1-6. Judulnya Doa Kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?
Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggi diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah Mazmur pujian kita. Ya adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 184. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita mengambil Alkitab kita. Dan sambil berdiri kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari pembacaan Alkitab kita hari ini, yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Adik-adik sudah dibuka, sudah dapat Alkitabnya? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Kita minta penyertaan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti akan firman yang akan kita baca. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menghadap Tuhan, untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka pikiran dan hati kami Bapa, agar firman yang kami dengar dapat kami mengerti, dan saatnya nanti kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Beserta dengan kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang berbunyi, perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anak aku dan anak-anak laki-laki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub namanya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispah. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengambil anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah yuk kita menepati janji. Adik-adik tahu nggak arti janji? Adik-adik pernah nggak berjanji kepada papa dan mama kita? Nah, biasanya kita berjanji kepada siapa? Papa dan mama, dan terutama juga sering kepada Tuhan. Nah,
apa yang kita janjikan kepada papa dan mama adik-adik? Nah, biasanya kita berjanji kepada papa dan mama untuk rajin belajar. Biasanya kita juga berjanji kepada papa dan mama untuk rajin mengerjakan PR, membantu papa dan mama bekerja. Nah, kalau kepada Tuhan biasanya kita berjanji apa ya adik-adik? Nah, biasanya kita berjanji untuk rajin membaca Alkitab, rajin pergi ke IMPA, rajin berdoa. Nah, adik-adik, tahu nggak adik-adik? Semua janji yang kita buat harus kita tepati. Nah, sama seperti pembacaan kita hari ini. Pembacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang Bapak Laban dan Bapak Yakub. Bacaan Alkitab hari ini bercerita tentang dua orang bapak yang bernama Bapak Laban dan Bapak Yakub. Bapak Laban adalah sanak saudara dari ibunya Yakub, yaitu Ribka. Dan Yakub mengambil kedua anak perempuan Laban menjadi pendamping hidupnya. Yakub tinggal dan bekerja dengan Bapak Laban selama 20 tahun lamanya. Dan Tuhan Allah memberkati Yakub dengan sungguh ajaib dan menjadikannya mempunyai harta yang sangat melimpah. Tetapi oleh anak-anak Bapak Laban yang lain, ternyata Yakub dianggap mengambil sebagian harta daripada ayahnya, sehingga hubungan antara Bapak Laban dan Bapak Yakub menjadi tidak baik. Yakub melihat bahwa Bapak Laban dan anak-anaknya bersikap bermusuhan terhadap keberhasilan Yakub. Tuhan Allah sangat menyayangi Yakub, lalu mengingatkan Yakub tentang janji Yakub untuk kembali pulang ke rumah bapaknya Ishak di Kanaan. Lalu Yakub diam-diam lari meninggalkan Bapak Laban dengan membawa seluruh harta bendanya, juga anak-anak dan istrinya. Yakub berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Saat Yakub pergi meninggalkan Bapak Laban sendiri sedang bekerja mengirik bulu domba. Dan setelah beberapa hari, orang-orangnya memberitahukan tentang kepergian Yakub. Setelah mendengar berita itu, Bapak Laban sangat marah dan mengumpulkan sanak saudara untuk mengejar Yakub. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya Bapak Laban bertemu dengan rombongan dari Yakub yang sedang berkemah di pegunungan Gilead. Tentunya, Bapak Laban akan marah saat bertemu. Namun, di perjalanan, Bapak Laban mendengar suara dari Tuhan Allah, agar Bapak Laban menjadi baik-baik perkataannya, supaya jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saat bertemu, walaupun Bapak Laban sangat marah, ia mengawali keluhannya dengan berkata, "Mengapa mereka pergi dengan membawa anak-anak dan cucu-cucunya seperti tawanan dan tanpa mengadakan perpisahan dengannya?" Yakub membela dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan kesalahan apapun. Selama tinggal dan bekerja dengan Laban, malah Labanlah yang sudah menipunya. Lalu Bapak Laban mengajak Yakub untuk mengikat sebuah perjanjian perdamaian. Dan Bapak Laban menginginkan Yakub berjanji untuk menjaga dan menyayangi anak-anak dan cucu-cucunya dan memperlakukan mereka dengan baik. Mereka mengikat perjanjian dengan membuat timbunan batu di puncak sebuah bukit. Timbunan batu itu dinamai Yakub, Galet, dan Mispa, yang artinya mengundang Tuhan Allah untuk dapat bersama-sama dengan mereka, menjaga perjanjian mereka, dan menjaga keluarga Yakub dari gangguan pihak lain. Lalu Yakub membuat persembahan sembelihan dan mereka makan bersama. Dan Bapak Laban mencium cucu-cucunya serta anak-anaknya dan memberkati mereka. Setelah itu Bapak Laban kembali ke tempat tinggalnya dan Yakub beserta rombongan meneruskan perjalanan ke Kanaan. Adik-adik, kita harus belajar seperti yang disampaikan oleh Bapak Laban. Mengajak Yakub untuk berjanji dan menjadi pendamai. Adik-adik, apa yang kita dapat dari cerita Bapak Laban dan Bapak Yakub tadi? Nah, kita diingatkan untuk selalu mau menepati janji. Kita juga diingatkan untuk tidak suka mengingkari janji. Nah, apalagi kita berjanji kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ingat ya adik-adik pesan kakak tadi. Nah, oke adik-adik, tugas aktivitas yang kakak berikan kepada adik-adik hari ini adalah
menghafal ayat Alkitab yang terambil dari Mazmur 116 ayat 5. Adik-adik bisa kirimkan videonya, hafalan adik-adik dikirimkan videonya kepada kakak-kakak layan di gereja masing-masing. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas kita di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah mari kita bernyanyi kembali bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 206. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami di sepanjang minggu yang telah lewat hingga pada pagi hari ini. Engkau telah memelihara kami dapat memasuki minggu yang baru dengan tidak kurang suatu apapun. Di pagi hari ini Bapa, kami berdoa juga untuk kawan-kawan, saudara-saudara kami yang sedang mengalami penyakit COVID-19. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu Bapa. Kami berdoa juga untuk para dokter, perawat, sukarelawan, para anggota TNI dan Polri yang telah banyak membantu kami selama masa ini Bapa. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami yang berada di Sumut dan Aceh. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan Bapa, agar mereka dapat memberikan amanah kepada kami yang hanya berasal daripada-Mu. Kami berdoa juga untuk adik-adik kami dimanapun pada pagi hari ini berada. Kami berdoa agar mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan di masa pandemik ini. Segala sesuatu Bapa hanya kami serahkan kepada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Nah adik-adik, uang yang adik-adik persembahkan nanti atau uang persembahan adik-adik nanti adik-adik kumpulkan dan nanti adik-adik berikan ke gereja adik masing-masing. Nah kita bernyanyi untuk persembahan kita dari Kidung Ceria nomor 366. Kita tidak bersyukur, bertanda air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padam bukit
Adik-adik, kita telah memberikan persembahan kita, mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas segala yang telah Kau berikan kepada kami. Di pagi hari ini Bapa, kami telah memberikan persembahan kami ini, berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini Bapa, agar persembahan yang kami berikan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri impa kita hari ini, di hari Minggu ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 358. Mengawali Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus menyertai kami dalam ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir ibadah ini. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati kami semuanya, berkati adik-adik, berkati para pelayan di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik hati. Amin. Aku dari Jemaat GPIB Kasih Karunia Medan. Sudah 2 bulannya negara kita, Indonesia, terpapar dengan virus corona. Kita tidak bisa keluar rumah, tidak bisa sekolah, dan kita tidak bisa beribadah ke gereja. Agar tetap sehat, jangan lupa ya teman-teman, makan makanan sehat, minum vitamin, dan rajin mencuci tangan. Dan jika keluar rumah, jangan lupa ya teman-teman pakai masker. Tetap semangat ya teman-teman, bersama kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Saya Claudia Pardede dari GPIB Kasih Karunia Medan. Teman-teman semua pasti sudah bosan kan di rumah? Begitu juga saya. Akan tetapi, kita harus tetap semangat untuk mencegah virus corona. Ingat 3 hal ya teman-teman. Untuk mencegah virus corona ini, kita harus selalu mencuci tangan, memakai masker, dan tetap di rumah. Tetap semangat belajar, berdoa, dan yang terpenting beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.